Tuhan dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, perempuan ini mengatakan sesuatu kalimat yang luar biasa. Kalimat yang menjadi ayat kunci bagi kita malam ini. Dikatakan yang 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Saudara, perkataan ini bukan lahir dari orang yang saya katakan orang-orang yang sudah mengalami banyak hal dalam hidupnya, mujizat-mujizat. Namun ini lahir dari orang yang sedang mengalami keputusasaan dalam hidupnya. Kata Alkitab tadi ayat di atas dikatakan bahwa dia penyakit pendarahan selama 12 tahun dan sudah mengalami proses yang panjang. Dia pergi berobat kemana-mana namun tidak sembuh. Bahkan Alkitab berkata penyakitnya semakin parah. Saudara terkasih, mungkin kita berkata, aku sudah pergi kemana-mana, dokter ahli aku sudah pergi, aku pergi sudah ke rumah sakit Penang, ke Malaysia, ke Singapura untuk kesembuhanku. Namun aku nggak sembuh. Bahkan bukan sembuh, tapi semakin parah. Kemarin aku cuma dapat jantungku hanya pasang satu ring, sekarang sudah 3 ring. Saudara, mungkin engkau berkata, kok penyakitku semakin parah. Mungkin ketika engkau pergi cek ke Penang, engkau berkata, kemarin masih stadium 2, sekarang sudah stadium 3. Mungkin kau mengalami depresi, tekanan. Sama seperti yang dialami oleh perempuan ini. Namun di tengah-tengah keputusasaannya, dia mendengar sesuatu yang membangkitkan iman percayanya. Saudara, apakah yang kau dengarkan hari ini? Apakah engkau lebih mendengarkan apa kata-kata dunia? Apakah engkau lebih mendengarkan vonis yang menekan hidupmu? Atau engkau mendengarkan tentang Yesus yang memberikan harapan dalam hidupmu? Yesus sebagai sumber pengharapan. Yesus yang akan melawat hidupmu. Saudara, tutup telinga untuk mendengar sesuatu yang tidak baik. Tutup telinga untuk mendengar sesuatu yang negatif, yang melemahkan imanmu. Tapi bangunkan hatimu untuk mendengarkan sesuatu yang membangkitkan iman dalam kehidupanmu. Ketika engkau lebih mendengarkan apa kata Tuhan, maka ketika engkau akan dikuatkan, engkau akan semakin kuat menghadapi hidup ini. Engkau akan mengalami kemajuan dalam imanmu ketika engkau belajar mendengarkan suara Tuhan jauh lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang pertama, belajar mendengar dengan baik. Dengarkanlah suara Tuhan. Dengarkanlah suara firman. Itu jauh lebih baik daripada engkau mendengarkan hal-hal negatif yang melemahkanmu. Yang membuat penyakitmu mungkin semakin parah. Saudara,
Sahabatku, di mana saja berada, belajar buka telinga, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, ketika engkau sudah dengar firman Tuhan, gak cukup hanya dengar. Ada banyak orang berkata begini, aku sudah tahu firman Tuhan. Pertanyaan saya, datangkah engkau kepada sumber itu? Yang kedua adalah yang perlu kita lakukan adalah datang kepada sumber itu. Datang kepada Tuhan. Jangan hanya sedar dengar. Kalau hanya sedar dengar, kamu nggak akan melihat apa-apa, saudara kasih. Saudara sudah tidak pernah mengalami sesuatu dalam hidupmu. Engkau tidak pernah mengalami mukjizat dalam hidupmu kalau hanya sedar dengar. Namun ketika engkau dengar, perlu tindakan yang kedua. Datang mendekat kepada sang sumber. Ketika kita datang kepada sumber itu, maka percayalah, sumber itu akan memancarkan kasih-Nya atas hidupmu. Sumber kehidupan itu akan memancarkan kehidupan yang sesungguhnya bagi hidupmu. Sumber kesembuhan itu akan menjamahmu dan menyembuhkan engkau. Datanglah kepada sang sumber itu. Sahabatku, Bapak Ibu terkasih di mana saja berada. Engkau sudah punya mendengar dan engkau sudah datang. Tapi datang bukan hanya sedar datang, tapi datanglah dengan iman yang sungguh-sungguh. Iman yang percaya. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asalku jamah saja ujung jubahnya, aku mengalami mukjizat. Saudara, ada banyak orang berkata, iya benar Yesus itu penyembuh sih, namun dia nggak pernah datang dengan imannya. Gampang sekali terombang ambing. Dengar ke sana, oh di sana ada orang hebat, di sana ada orang pintar. Sepintar-pintarnya orang, saudara kasih, dia punya batas. Tapi Yesus di luar dari semuanya itu. Dia mampu memulihkanmu, mampu menyembuhkanmu. Datanglah dengan iman. Tidak hanya sedar datang, tidak hanya sedar mendengar, tapi bergeraklah dengan iman. Engkau akan melihat mukjizat, engkau akan melihat keajaiban terjadi. Saudara, Yakobus 2 ayat 26 berkata, tubuh tanpa roh adalah mati. Iman tanpa perbuatan juga hakikatnya mati. Tapi perbuatan tanpa iman pun sama-sama tidak ada apa-apanya. Berarti iman dan perbuatan harus sejalan, saudara kasih sahabatku. Mari, Bapak Ibu, saudara di mana saya berada. Engkau yang hari ini mungkin mengalami penyakit. Engkau mungkin selama engkau sudah ditolak oleh rumah sakit. Engkau berkata engkau mungkin sudah depresi. Sudah mengalami menyerah dalam hidupmu. Hari ini ada kabar berita yang luar biasa. Allah sanggup menyembuhkanmu. Yesus sanggup memulihkanmu. Dia adalah sumber mukjizat, sumber keajaiban bagimu. Saudara, mari buka hatimu. Datang dengan sungguh dengan Tuhan. Engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Engkau melihat betapa dahsyatnya Tuhan menyatakan kasih-Nya atas hidupmu. Saudara, saya sangat yakin akan firman Allah ini. Ketika kau dengarkan firman ini, dan engkau datang, dan engkau bangunkan imanmu, engkau akan melihat mukjizat demi mukjizat terjadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya